Semoga saja nanti di beberapa tahun yang akan datang ini akan menjadi bagian terpenting dalam rangka untuk menopang pembangunan Kutai Timur. Dan ini harus betul-betul cermat kita mengalokasikan ini terhadap infrastruktur yang akan kita bangun. Ya, saya tidak terlalu banyak berbicara. Memang saya seorang guru, tapi saya katakan saya tidak akan berhenti menjadi guru. Tidak berhenti menjadi guru. Sampai saat ini, ya. Tapi bukan guru di kelas tentunya. Itu tadi persoalannya. Seiring waktu 2015 saya nggak lagi pensiun. Iya. Pensiun. Ada jeda gitu. Ada. Saya nggak ngomong jeda. Ya. Cuma pensiun aja dah. Pensiun sementara. Itu sudah 10 juta. Mengalahi gaji bupati 6.500.000. Nggak dapat insentif. Nah, tapi kan Bapak tadi bilang saya akan selamanya menjadi guru. Jadi bupati yang guru. Tapi kan guru yang nggak ada insentifnya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Taufik Juwarhianto, pemimpin redaksi Tribun Kaltim. Sore ini luar biasa saya mendapat kesempatan untuk wawancara langsung dengan Pak Bupati Kutai Timur, Pak Ardiansyah Sulaiman. Kita sapa dulu dan ini kita nebeng di ruangan beliau. Selamat sore Pak Ardiansyah. Sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya. Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, ini Pak, ini kebetulan saya ini baru Pak di Balikpapan di Kalimantan Timur Pak. Hari ini juga saya datang ke ke Kutai Timur Pak. Tadi jauh Pak, 8 jam lebih. Nah, saya tidak pernah membayangkan Kutai Timur seperti apa dan hari ini saya di Kutai Timur Pak. Cuma saya nggak tahu nih, kebetulan saya berkesempatan untuk ketemu langsung dengan Pak Bupati. Kutai Timur itu apa sih Pak bentuknya Pak? Kutai Timur itu Kutai yang berada di wilayah timur. Pastinya. Itu pasti ya. Iya Pak. Karena awalnya cuma Kabupaten Kutai ya. Ya, jadi satu ya dulu ya. Kemudian tahun 99 sesuai Undang-Undang 47 itu dimekarkan menjadi yang induknya Kutai berubah menjadi Kutai Kartanegara. Betul. Kemudian ditambah dengan Kutai Timur, Kutai Barat, Kota Bontang. Ya. Jadi ini Kutai ya menjadi 4 daerah, 1 kota, 3 kabupaten. Sesuai dengan Undang-Undang 47 99. Sekilas saya gambarkan luasnya Kutai Timur ini 35.500 sekian kilometer. Ya, kalau saya tadi kebetulan sedang presentasi dengan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. Yogyakarta gabung Jawa Tengah itu gabung jadi satu baru sama dengan Kutai Timur. Bisa dibayangkan Kutai sebelumnya berapa luasnya itu. Nah itu, jadi hanya itu clue-nya yang saya sampaikan ya, bahwa memang luas sekali. Jadi dengan segenap potensinya, yang jelas kalau potensi kelautan kebetulan kita posisinya berada di alur Kepulauan Indonesia 2. Alki 2 ya. Alki 2 Selat Makassar. Betul. Panjang pantai kita 540 km panjang pantai. Terbentang dari perbatasan Bontang sampai dengan perbatasan Berau. Dan itu potensi semua itu. Ya. Pantainya, kemudian mangrove-nya, kemudian lautnya, dasar lautnya, biota laut dan sebagainya. Ya, kemudian juga daratannya kita memiliki banyak potensi. Yang jelas sejak berdirinya Kutai Timur 99, waktu itu saya dari pertama sudah ada di Kutim sebagai anggota DPRD. Iya. Kita sepakat dengan pemerintah waktu itu grand design kita adalah pertanian dalam arti luas, yaitu sawit. Dan alhamdulillah sekarang 800.000 hektar sawit kita ada di Kutai Timur. Dan terus akan berkembang seperti itu. Nah itu beberapa hal yang memang saya kira mungkin menjadi dasar kalau memang saya ingin ditanya, karena sawit inilah yang menjadi tumpuan pembangunan kita. Meskipun Kutai Timur ini daerah tambang. Betul. Tambang batu bara. Makanya ini saya tunggu. Kok tambangnya tidak disampaikan ini kira-kira kan? Tambang paling besar kan Pak? Ya nggak perlu lagi disampaikan karena dia sudah memberikan kontribusi yang besar. Ya betul. Apalagi pertambangan
di Indonesia ini sesuai dengan aturan apa perencanaan pemerintah 2058 kalau tidak salah. Ini sepertinya tambang kita ini akan sudah harus istirahat dulu. Nah, sekarang makanya kita terus fokus kepada bidang pertanian ini. Dikembangkan maksudnya? Dikembangkan, ya dikembangkan. Dan sekarang kita akan mempersiapkan diri untuk membangun refinery dari sawit ini. Ada di kawasan ekonomi Maloy. Sudah ada satu perusahaan yang menyiapkan diri untuk membangun itu. Oke, jadi basicnya pertambangan, kemudian pertanian, dan yang saya dengar Kutai Timur juga mulai mengemas bagaimana migrasi ke pariwisata ya Pak? Betul sekali. Gimana, Pak? Jadi begini, Indonesia ini yang terbesar memberikan kontribusi sebagai itu sawit. Ya. Nomor 2-nya pariwisata. Betul. Nah, dari semua wilayah kita, dari semua kecamatan kita punya potensi itu semua. Makanya kita akan berusaha di bidang pariwisata ini sebagai salah satu sumber untuk kita kita fokuskan. Semoga saja nanti di beberapa tahun yang akan datang ini akan menjadi bagian terpenting dalam rangka untuk menopang pembangunan Kutai Timur. Kenapa saya katakan yang akan datang? Karena kita baru mau mulai nih. Baru bangun ini? Ya, meskipun potensi kita sudah banyak. Pantai kita punya. Kemudian kars. Punya juga? Kars yang hanya ada 3 di dunia. Salah satunya Kars Mangsang Kuliner Mangkalihat. Terbentang dari Kutim ke Berau. Itu ada di sini. Ya, itu kalau alam kita masih alami. Kalau wilayah yang kita coba poles belum seberapa. Nah, makanya ini akan terus kita lakukan. Ya, semoga mudah-mudahan nanti ke depan ini menjadi bagian terpenting dalam rangka menopang pembangunan kita, ya. Kita kenal pariwisata ini adalah salah satu modal utama untuk industri kreatif masyarakat. Dengan pariwisata, maka yang lain akan muncul, tumbuh multiplier efeknya luar biasa, ya. Dan saya selalu menggambarkan ada wilayah alam kita di Kutai Timur ini, hampir semua posisi sungai kita itu punya penghuni yang mengerikan, itu buaya. Dan ini juga potensi sebenarnya. Gitu, Pak. Potensi, hanya sekarang belum kita lakukan. Tapi kita akan terus mengarah ini. Misalnya kita akan membangun penangkaran buaya yang terintegrasi dengan kegiatan wisata lainnya seperti itu. Tapi ini memang belum. Oke, Pak. Bicara wisata tentu tidak bisa berhenti pada destinasi, bukan pada keelokan alam. Kira-kira ini kalau jadi seorang bupati, Pak, kendala terberatnya apa, Pak? Kalau boleh saya ngintip, apakah infrastruktur, akses atau apa? Yang pertama ya memang infrastruktur. Kita sekarang ini atau janji politik saya fokus kepada infrastruktur. Ya, jadi sejak 2021 sampai dengan saat ini, karena begitu luasnya wilayah kita, beberapa konektivitas jalan darat, kemudian infras yang menopang jalan itu juga ini belum maksimal. Belum maksimal. Makanya ya misalnya ada 5-6 kecamatan yang belum bisa menikmati jalan yang representatif. Dan itu mulai pelan kita lakukan. Itu juga mendukung pariwisata tentunya. Kalau akses itu ada, saya merasa yakin ya langsung atau tidak langsung dia akan beririsan nanti dengan kegiatan untuk pariwisata kita. Ya, mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik karena diantaranya juga kita menggunakan skema tahun jamak sampai dengan tahun depan. Nah ini Pak, tadi waktu di jalan Pak, saya juga ngintip di Google Pak. Ketika searching Google Kutai Timur, kemudian saya searching apa problemnya, yang muncul berita-berita di Tribun Kaltim. Salah satunya adalah tema-tema multi-year Pak. APBD kita ini besar ternyata Pak. Nah 5,9. Ya, jadi begini. Begini. Persoalan APBD ini juga menjadi hal yang sangat mendasar.
pada saat pemerintahan saya ini kemarin 2021, kita bersyukur ternyata peraturan-peraturan di pemerintahan terutama pertambangan dan perkebunan itu berubah. Dalam artian berubah, ada kesempatan daerah penghasil mendapatkan royalti lebih besar. Seperti sawit yang sebelumnya tidak ada, tahun 2022 ada. Seperti batu bara yang hanya dihitung berapa persen, ya ini ternyata alhamdulillah. Bisa dibayangkan, tahun 2021 APBD kita hanya 3, sekian. Tahun 2022 kemarin itu tembus ke angka 5 dan sekarang 5,9. Nanti di perubahan saya merasa yakin bisa ditembus ke angka 7. Dan ini harus betul-betul cermat kita mengalokasikan ini terhadap infrastruktur yang akan kita bangun. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan waktu yang mepet ini, meskipun kita ketahui memang ada mekanisme APBD apabila kegiatan itu tidak sanggup dijalankan, maka dia masuk ke dalam silpa. Ya, silpa. Tapi juga jangan terlalu banyak kan Pak masuk silpanya kan ya, mestinya. Persoalannya kita banyak mendapatkan di tengah jalan. Kalau kita mendapatkannya di awal atau barangkali ya mungkin di bulan-bulan Agustus, September, nah bisa untuk tahun depannya. Ini kemarin kita masuk di tengah jalan, tiba-tiba masuk banyak seperti itu. Ya tapi ya antara silpa dari kegiatan yang tidak terlaksana dengan silpa angka yang masuk itu juga hampir bersamaan. Ya, tapi jadi, ini problem di mana-mana ya Pak, hampir kucuran itu munculnya betul, di akhir-akhir ya. Betul, hampir semua untuk di Kaltim, beberapa daerah penghasil seperti Kukar, Kutim, kemudian beberapa lainnya, ya silpanya luar biasa memang. Kalau orang tidak paham, diklaim. Silpanya banyak, tidak mampu belanja gitu. Ya, itu juga. Padahal kenyataannya juga tidak gampang. Ya, tidak gampang memang, betul. Baik, pariwisata. Tapi saya ngintip juga di Google, dan ketika saya search di Google, munculnya Tribun Kaltim juga, beliau ini adalah seorang guru. Awalnya. Pak, saya masih tanya Pak, bagaimana Bapak membidik atau menjadikan pendidikan di Kutai Timur? Ya. Apakah menjadi prioritas juga? Sangat prioritas. Jadi, ya saya tidak terlalu banyak berbicara. Memang saya seorang guru, tapi saya katakan saya tidak akan berhenti menjadi guru. Tidak berhenti menjadi guru. Sampai saat ini, ya. Tapi bukan guru di kelas tentunya. Itu tadi persoalannya. Kalau kemarin guru di kelas, sekarang guru di mana-mana, ya. Mudah-mudahan, termasuk Anda bertanya, saya jawab. Siap. Juga. Ya. Betul Pak, betul. Ya, nggak usah tegang nanti malah repot. Siap. Jadi awal Kutai Timur ini berdiri, ya, kemudian di 2005 pemerintah mengusulkan untuk mendirikan 2 perguruan tinggi, ya, dan sanggup dibiayai oleh daerah. Nah, saya yang memang basic saya adalah seorang pendidik, ini kesempatan di Dewan. Saya termasuk yang pertama kali mendukung program ini. Nah, alhamdulillah sejak tahun 2007 kita memiliki sekolah tinggi ilmu pertanian, kita memiliki sekolah tinggi ilmu agama Islam, sampai saat ini mahasiswanya gratis, kita biayai. Semuanya? Ya, semuanya. Dengan skema inilah yang membuat kita selalu memutar otak. Karena memang perguruan tinggi kan haknya pusat, nggak ada daerah. Betul. Tapi kita sering menyatakan kita mampu. Akhirnya setiap tahun kita berikan hibah. Datang pemeriksaan ini, alhamdulillah bisa dipahami terus setiap tahun begitu sampai saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun 2010 atau 11 saya lupa. Pemerintah saat itu belum saya masih di Dewan, berarti di 2008 pemerintah mencanangkan, ini belum ada di mana-mana, mencanangkan wajar 12 tahun. Kita langsung setujui, dan alhamdulillah sampai sekarang ternyata ini memang gerakan yang luar biasa seluruh Indonesia, ya. Artinya berarti dari sini tuh. Kita enggak maksudnya, meskipun waktu itu belum ada arahan dari pemerintah pusat. Ya, waktu itu, ya. Kita punya
punya apa namanya, maka begitu kita menggelar wajah 9 tahun, kita mewajibkan semua kecamatan wajib ada SMA. Oke. Ya, itu yang kedua tentang pendidikan ini ya. Yang ketiga, begitu pemerintah pusat dengan undang-undang yang memerintahkan 20% pendidikan, udah saya ya lagi-lagi menangkap begitu Bupati menyampaikan, kita tangkap langsung 20% anggaran pendidikan kita itu kita lakukan. Nah, inovasi terus misalnya dengan tahun 2012 saya menjadi wakil bupati waktu itu 2009 September. Ya. September, kemudian 2012 ada rencana untuk meningkatkan insentif pendapatan bagi guru. Berklaster, klaster A, B, C, D. Dan alhamdulillah itu juga luar biasa mereka tangkap. Ya. Seiring waktu 2015 saya nggak lagi pensiun. Iya, Pensiun, ada jeda gitu ada. Saya nggak ngomong jeda, ya. Cuma pensiun aja dah. Pensiun sementara, Ya. nyambung lagi di 2019. Di sini, 2021 di ya. sini ada persoalan waktu itu oke. terkait dengan insentif tidak hanya guru, para pegawai ini mereka yang ada di sini paham betul itu ya. Saya sedih, tapi yang saya sedih kan guru aja nih. Ternyata waduh hilang itu yang kita buatkan waktu itu hilang. Nah, saya paham betul bagaimana APBD, bagaimana keuangan. Saya punya feeling ini sepertinya hanya salah apa? Administrasi. Salah manage. Salah manajemen ya. Ya, Duitnya ada padahal. Kalau begitu ini harus tingkat pimpinan yang manage ini. Nah, begitu saya kembali, saya panggil beberapa pejabat, ya misalnya bagian keuangan, BPKAD, AS3, terus. Saya mengembalikan insentif ini, bagaimana? Hitung, ternyata pada bulan September kita dapat. Tahun? 2021 kita dapat, tapi belum berani kita masukkan karena masih dalam proses untuk menghitung. Sampai kepada konsultasi ke provinsi, sampai kepada konsultasi ke Kemendagri. TPP itu 2022 ya rasanya, Pak Joko, 2022 ya. Nah, kesimpulannya. Comeback-nya 2021 kan Pak ya? Ya, comeback 2021, alhamdulillah kita kembalikan. Dan kesimpulan kita ini bisa. Anggaran 2022 kita mulai sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ini para PNS nunggu semua, termasuk guru-guru. Karena yang saya naikkan insentifnya bukan hanya guru-guru, semua PNS. Di bulan keempat kalau tidak salah, saya dapat WA. Pak, terima kasih Pak, kami pamit mau umroh. Guru umroh? Ternyata pendapatannya 4 bulan itu sampai hampir 40 juta. 6 bulan, 3 bulan, masing-masing grade-nya. Dari insentif yang kita keluarkan. Dari insentif yang ditambahin tadi. Ya, karena bagi grade 1 itu berapa nih? Grade 1 sih. Grade 9 kalau nggak salah itu ada 5 atau 6 juta ya. 10, 9, dan seterusnya sampai 5, 6. Nah, disinilah mereka memberikan apresiasi apa yang kita lakukan. Ya, alhamdulillah guru, tenaga kesehatan, pegawai negeri lain semua mendapatkan TPP. Dari guru. Tapi angka putus sekolah bagaimana Pak? Angka putus sekolah, kalau datanya nanti itu sama Pak Kadis Pendidikan ya, karena saya termasuk orang yang nggak kuat matematik. Tapi intinya dengan guru yang sejahtera tentunya murid-muridnya. Ternyata guru sekarang pertama seperti biasa pegawai negeri, taruhlah mungkin basicnya 3.500.000, 4 juta, ditambah dengan 6 juta saja, itu sudah 10 juta. Mengalahi gaji bupati 6.500.000.
nggak dapat insentif. Nah, tapi kan Bapak tadi bilang saya akan selamanya menjadi guru, jadi bupati yang guru. Tapi kan guru yang nggak ada insentifnya. Tapi menjadi orang tua bagi para guru dan semuanya di Kutai Timur kan. Alhamdulillah. Baik, ini masalah Pak. Jadi di periode yang sekarang ini kan hampir semua kepala daerah yang maju di tahun 2021 kan tidak full 5 tahun ini. Ya. Waktunya terbatas Pak. Nah kira-kira apa ini yang bisa diakselerasi di kira-kira tinggal 1 tahun, kurang lebih lah. Ya. Apa Pak? Ya nanti yang melanjutkan juga atau apapun. Saya berpikir makanya tadi infrastruktur saya harus mengenjotnya dengan mekanisme MY multi years ya. Mudah-mudahan ini meskipun dihitung persentase belum seberapanya kita Kutai Timur ini membangun infrastruktur. Tapi saya kira saya harus melakukan itu. Ya mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Kita punya pelabuhan rakyat yang sudah lama selesai tapi belum beroperasi. Tahun depan saya mematoknya harus beroperasi. Karena sekarang akan kita selesaikan persoalan jalan yang menghubungkan antara kota dengan pelabuhan tersebut. Kita sudah punya kawasan ekonomi yang sudah digagas oleh Pak Awang Faruk berpuluh-puluh tahun sejak tahun 2005. Dan alhamdulillah tahun lalu sudah ada satu perusahaan yang masuk di sana untuk membangun refinery-nya. Dan itu janji politik saya. Nah, mudah-mudahan dasar pembangunan ini bagi saya kalau itu sudah berjalan itu rasanya kepuasan yang luar biasa. Sudah puas, sudah bisa meninggalkan Kutai Timur. Ya. Naik kelas maksudnya. Apakah naik kelas, apakah tetap di kelas juga nggak masalah. Udah tahu Pak, saya ini kan Bapak yang paham. Nah, yang nanya sampean maka saya jawab. Tapi apapun yang terbaik lah Pak. Ya, apapun yang terbaik ya. Oke. Baik, ini rasanya saya orang yang pertama berkunjung ke Kutai Timur disambut hangat oleh Pak Bupati. Terima kasih. Tapi saya punya satu pertanyaan terakhir. Bupati punya mimpi, kepala daerah punya mimpi, tapi tidak dibarengi dengan bagaimana organisasi di perangkat daerah juga tidak mungkin. Ya. Ada Pak himbauan untuk teman-teman ASN, kepala OPD dan sebagainya. Sesuai dengan konsep saya, moto saya, menata Kutai Timur untuk semua. Apa yang ditata? Tata pemerintahan. Alhamdulillah kita tata kepegawaian, kita mulai sistem merit, kita coba untuk terus maksimalkan penataan keuangan daerah. Makanya tadi salah satu dampaknya kita bisa menghitung insentif. Ternyata begitu kita lihat, oh ini bisa. Kedua, ketiga, orang harus merasa enak kalau tinggal di Kutai Timur. Makanya konsep saya menata Kutai Timur sejahtera untuk semua, tidak mengenal golongan, tidak mengenal suku, agama, karena Kutai Timur ini hampir semua suku di Indonesia ada. Karena ini tujuan investasi. Orang bekerja, pekerja kita yang lebih banyak di sini justru dari luar ya. Dan semua itu. Jadi dengan kata menata inilah saya kira ini yang harus saya selesaikan. Nah, kalaupun toh nanti melanjutkan, tidak lagi menata. Maksudnya Pak, ini harus lebih jelas. Kalaupun toh nanti diminta untuk melanjutkan, bukan lagi menata, tapi rahasia. Baik, jadi apapun kuncinya, mau melanjutkan ataupun meninggalkan naik kelas, mestinya Tribun Kaltim bersama Bapak. Terakhir Pak, kira-kira apa pesan untuk kami Tribun Kaltim sebagai mitra yang konstruktif juga? Saya terima kasih sama Tribun Kaltim. Semoga Tribun mampu juga untuk membantu Kutai Timur dalam rangka memberikan informasi yang terkini, informasi yang jelas, akurat, bertanggung jawab, sehingga memang dengan seluruh komponen masyarakat yang beragam sekarang ini di era IT sekarang ini ya, kita sudah tahu pasti sudah. Nah, semoga saja Tribun tetap konsisten untuk memberikan info-info yang terbaik kepada masyarakat. Inilah yang sedang kita lakukan ya di Kutai Timur. Berat ini sebenarnya. Baik, terima kasih. Sore ini saya mendapatkan kehangatan luar biasa dengan Pak Ardiansyah Sulaiman, Bupati Kutai Timur. Kita mau tanya berikutnya, beliau mau menata ulang Kutai Timur atau naik kelas, kita tunggu di podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Siap.